Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi wa iktafa asarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah tafsir dan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Bersyukur pada Allah SWT di pagi yang cerah ini kita masih dibekali iman oleh Allah dan keinginan kesungguhan untuk mempelajari kitabullah atau Qur'anul Karim. Semoga ini pertanda bahwasanya Allah akan terus memberikan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita berharap pada Allah disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam juga teruntuk untuk sahabatnya, alul baitnya, dan kita semua yang hadir di sini insyaallah bersama beliau, dekat dengan beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Semenjak saya sedikit sebelum kita memulai, semenjak saya datang ke Kota Padang setelah lulus kuliah dan ada pengalaman sekian lama di Jabodetabek, di Jakarta mengajar tafsir, saya berkeinginan sekali, bercita-cita sekali di Kota Padang ini ada majelis Al-Quran, majelis tafsir Quran dan khataman Al-Quran, khataman tafsir Al-Quran. Karena sejak saya mengaji dulu di Bogor misalnya, atau di Jakarta, saya mengaji ke buya-buya, kiai-kiai, itu memang pengajian tafsir itu umurnya sudah puluhan tahun. Misalnya di daerah sini ada pengajian Kiai Fulan, Kiai Didin Hafizuddin itu di Masjid Al-Hijri di Bogor itu. Atau di Masjid Si Fulan ada buya. Dan itu saya lihat rata-rata memang berproses. Itu dimulai dari buya itu, dari kiai itu usianya dari muda. Jadi saya tahu sekali ada kiai di Bogor itu memulai di usia 30 tahun beliau. Memulai pengajiannya itu. Itu berawal dari 3 orang, Bu. 3 orang. Terakhir saya ke sana itu meluber sampai ke jalan-jalan. Artinya kalau ingin melihat sebuah masyarakat itu baik, ya, dan cinta kepada Al-Quran, bukan sekedar melafalkan, melantunkan Quran, melombakannya dalam MTQ gitu kan, tetapi lihat bagaimana antusiasme, bagaimana melihat kegemaran masyarakat hadir di majelis-majelis tafsir Quran, dan itu khataman, mungkin sekian puluhan kali khatam kali, dari juz awal sampai juz 1 sampai juz 30, ulang lagi begitu terus, antusiasmenya luar biasa. Nah, saya melihat ketika saya baru datang ke Kota Padang 2,5 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu belum ada rasanya. Belum ada buya atau kiai yang mengkhatamkan tafsir Quran itu. Nah, alhamdulillah saya dititipkan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah ilmu Quran. Tafsir Quran, memang saya spesialisasinya di bidang itu. Sampai saya di Padang menjadi sangat normal, wajar saya punya keinginan untuk memulai itu, Pak Ibu. Ya Pak Ibu ya. Maka beberapa tawaran dari masjid, dari pengurus itu banyak. Tapi tidak banyak pengurus yang paham atau masjid yang paham untuk memulai itu. Yang kebanyakan ada pengajian itu sifatnya tematik. Sifatnya tematik, artinya ya istilahnya berubah-ubah, ya. Iya, ganti presiden, ganti lu tema ceramahnya gitu. Ganti keadaan politik, lain pula pembahasannya gitu.
Kita mau Quran ini diseriuskan, ya, memang dianalisa, gitu, memang ditadaburi, gitu. Makanya yang membuat saya tertarik menerima pinangan Pak Robi dengan Yayasan Darul Amal itu, karena dia setuju, sepaham dengan apa yang saya sampaikan. Oke Ustaz, kita mulai dari Al-Hakim. Kita mulai nanti pengajian Quran ini, ya. Karena mungkin beliau berhusnuzon dengan saya, berpotensi untuk bisa mengampu pengajian seperti itu, dan Al-Hakim juga salah satu masjid yang bagus gitu ya, maksudnya representatif untuk mengadakan pengajian besar gitu kan, parkiran luas dan lain sebagainya. Makanya saya iakan. Alhamdulillah kan dulu yang karena ibu awal-awal dulu pengajian di Al-Hakim itu sangat sedikit kan, itu cuma 15 orang awal itu, 15 orang atau 10 orang gitu. Nah itu akhirnya berkembang, sekarang jumlah jamaah YKS yang terdaftar itu lebih dari 200 orang, 210 apa 215 orang gitu. Setelah 2 tahun atau 1,5 tahun berjalan. Dan itu perkembangannya bagus. Cuma di tengah perjalanan itu tidak sepaham dengan pengurus gitu kan. Nah, akhirnya pengajian yang tadinya idealnya itu pengaji Quran itu kalau menurut ajaran sahabat minimal 3 kali sepekan. Minimal 3 kali sepekan. Abdullah bin Mas'ud pernah diminta untuk mengajar tafsir. Beliau memintanya, orang minta setiap hari. Oh jangan, 3 hari dalam sepekan itu sudah memadai. Itu sahabat loh ya. Kalau sahabat dosisnya 3 kali sehari, sebenarnya wajar kalau awak 3 kali sehari, 3 kali sepekan, wajar awak 1 hari sebenarnya gitu kan. Nah cuman saya dikasih kesempatan sekali sepekan di Al-Hakim. Ternyata tanpa ada musyawarah, akhirnya tidak jadi lagi sekali sepekan, jadi 2 kali sebulan. Nah, jadi jadwal Rabu pekan kedua ketiga itu kosong, makanya saya pindahkan ke sini. Itu awalnya. Ternyata tidak dikosongkan, masih diadakan, tapi dengan narasumber yang lain kan begitu. Dan itu tanpa musyawarah, saya kaget gitu kan. Berarti tidak sevisi lagi tujuan kita membuat. Makanya diulang lagi dari awal di sini gitu. Kita mulai dari awal lagi, menaruhko lagi gitu, dari awal lagi. Apa Pak? Oh, tanggal 23 bulan 2, 2022. Sekarang 2024. Berarti hampir 3 tahun Pak ya? Oh, hampir 3 tahun. 2022, 2023, 2024 bulan 2. Iya, hampir 3 tahun di situ berarti. Iya tahu, awalnya dari tadabbur bacaan sholat. Nah, habis itu kita bahas apalagi nih, itu Quran juz amma begitu. Ya enggak apa-apa lah. Ya namanya kita diundang, ya sudah, kita mengajar sesuai undangan saja. Tapi dari keinginan pribadi saya, cita-cita saya memang dan harap Bapak Ibu juga sepaham dengan itu, kita mulailah merintis di Kota Padang ini ada majelis khataman tafsir Al-Quran. Majelis khataman tafsir Al-Quranul Karim mulai dari juz awal sampai juz 30 insyaallah ta'ala. Baik. Bayangan saya dulu tuh minimal misalnya di Masjid Sumatera Barat lah gitu misalnya. Masjid Raya Sumatera Barat UM Sumbar itu menjadi pionir sebenarnya. Nah, tapi melangkah ke situ tuh perlu persiapan lah. Kita mulai dari Masjid Hakim atau Masjid Mujahidin dulu. Jadi mudah-mudahan setiap hari Ahad pagi, ya kemungkinan ini bisa berubah nih Pak Ibu. Jadi ini sekarang kita ngaji hari Rabu pagi. Tapi nanti bisa kita tambah lagi hari Ahad pagi. Karena menurut survei saya, pengajian yang paling strategis itu untuk menjangkau seluruh orang itu hari Ahad pagi. Karena banyak orang yang sekarang kan jam kerja nih, sebagian orang kerja jam segini. Kalau hari Ahad pagi, seluruh usia, seluruh profesi bisa datang. Ya, termasuk anak-anak muda, termasuk anak kuliahan. Untuk anak kuliahan saya juga merintis itu. Untuk pengajian untuk anak muda. Jadi harapannya hari Ahad itu semua ramai itu, masjid-masjid untuk pengajian. Ya. Ya. Dan tidak hanya Quran Pak Ibu, 3 tahun ini saya juga merintis pengajian hadis di banyak tempat. Nanti saya coba share ke ibu-ibu jadwal pengajian hadisnya di mana saja. Itu sifatnya juga khataman. Jadi selesai gitu. Khataman sifatnya, bukan tematis atau tablik akbar gitu. Tapi ceramahnya memang
bersilabus atau memang berurutan. Baik. Kira-kira lagi sepakat Pak Ibu jangan apa yang sampaikan, apa sampaikan tadi. Sepakat ya Pak Ibu ya. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak ini as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang merintis juga gitu kan. Mudah-mudahan ini sebabnya kan ya sampainya orang ke gunung kan dari langkah-langkah kecil gitu. Tidak akan mungkin orang bisa besar kecuali dilalui dengan langkah-langkah nyata kecil dulu. Baik. Jadi dengan itu kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik senantiasa hidayah dan kita berniat Bapak Ibu, kita berniat Al-Qur'an ini dah sampai kepada kita melalui perjuangan para nabi dan para sahabat dan para ulama sampai Quran semua wakini. Maka kita niatkan untuk mempelajari Al-Qur'an ini seluruhnya. Maksudnya 30 juz itu. Seluruh surat dan seluruh ayat. Ya. Jadi kita niatkan Quran sudah kita terima saat ini Pak Ibu. Lalu kita niatkan untuk membacanya dengan baik seluruhnya. Sehingga ketika bertemu dengan ayat-ayat ya, saya ulang lagi. Makasih. Quran sudah sampai kepada kita dengan jerih payah Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para ulama. Sekarang Quran sampai di tangan kita. Lalu apa yang kita lakukan terhadap Al-Quran sekarang? Maka kita niatkan untuk mempelajarinya sungguh-sungguh. Sehingga nanti di hari kiamat ketika datang pertanyaan Allah, bagaimana sahammu, peranmu, tanggapanmu, pelajaranmu terhadap Al-Quran? Kita akan bisa jawab karena hari ini kita bertekad, berazam, saya akan mempelajarinya ya Allah dengan serius dari awal sampai akhir. Nyampang wa meninggalun khatam dan madarusah. Ya, masalah umur itu urusan Allah. Yang penting kita sudah punya niat, tekad untuk mempelajari Quran secara sungguh-sungguh dari awalnya dari surah Al-Fatihah sampai akhirnya nanti. Maka ketika di yaumil akhir, ketika kita ditanya bagaimana Quran, saya sudah mempelajari sebagian ya Allah dan saya berniat untuk khatam. Alhamdulillah kalau nanti Allah panjangkan umur. Kalau tidak sampai umur alhamdulillah kita sudah punya niat. Ya, itulah hebatnya Al-Quran. Jadi ketika orang itu meninggal, Pak Ibu, sedangkan dia punya niat menghafal Quran, itu nanti dibangkitkan di hari kiamat sebagai penghafal Quran. Kata ulama, di mana berajanya? Di alam barzakh. Jadi ada orang mengaji dalam barzakh, tidak ada ibadah di dalam barzakh kecuali pelajari Quran. Jadi orang-orang yang di dunia tidak ada sedikit pun niat menghafal Quran atau niat mempelajari Quran secara lengkap, kemudian mati dia, nanti dia dibangkitkan dalam keadaan lalai dalam Quran. Tapi kalau orang niat saja, dia sungguh-sungguh nih, punya niat nih, Quran 30 juz ini mau saya apakan? Oh saya mau pelajari. Sudah kita bikin jadwal teratur, meninggal kita. Di alam barzakh kita belajar nanti dibangkitkan bersama ahli Quran. Itu maksudnya. Amin ya rabbal. Ini pentingnya mengaji secara berurutan. Kalau comot saja, tematis saja itu bagus dalam suatu hal kondisi bagus, tetapi angka baiknya Quran itu memang dari awal sampai akhir. Baik. Tafsir yang saya gunakan, Bapak Ibu boleh membelinya nanti di mana gitu terserah, saya tidak menjual nih. Tafsir yang saya gunakan, tafsir yang saya pelajari juga pertama kali ketika ngaji tafsir, yaitu kitab Sofwatut Tafasir. Kitab apa, Ibu? Sofwatut Tafasir. Dulu yang membaca tafsir ini dulu Kiai Didin Hafizuddin, ya, di Bogor. Sofwatut Tafasir. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Ibu-ibu bisa beli terjemahannya, ada kalau tidak salah. Kalau versi Arabnya saya punya 3 jilid, kalau terjemahnya mungkin 6-7 jilid. Tetapi tetap ini hanya membantu saja. Referensi utama saya tentu tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Kalau Bapak Ibu yang sudah lama mengaji dengan saya sering tuh, Imam Qurtubi mengatakan Imam Qurtubi. Itu karena memang referensi utama saya. Yang kedua, Ibnu Ashur, Al-Imam Ibnu Ashur, At-Tahrir wa Tanwir. Ya, dan lain-lain sebenarnya tambahan. Tapi utama saya 2 itu, kitab-kitab besar, ya, kitab tafsir besar. Baik. Jadi kita sepakat ya Pak Ibu, niat untuk mengkhatamkan Al-Quran.
Mengkhatamkan Quran itu sayangnya di masyarakat image-nya atau konotasinya adalah orang yang membaca. Maksudnya dia tilawah. Ya Bu ya. Oh hari ini saya setuju Ustaz. Alhamdulillah. Besok setuju. Sebulan bisa khatam 30 juz. Tapi ketika ditanya itu khataman yang dibaca itu sudah paham, pernah dibahas atau sudah dipahami belum? Belum. Berarti itu khatam tilawah namanya. Khatam tilawah, dan itu yang diparadekan kalau untuk anak-anak TPA. Ya Bu ya. Orang kalau selesai mengaji maksudnya dah khatam, parade. Sudah pakai baju rancak, pakai baju didandan segala macam, dia arak keliling kampung, gitu kan? Nah, sudah selesai khatam kaji namanya, maka sudah selesai juga mengaji. Aduh, sudah tuh ngaji lihat. Nah, itu yang saya rasakan. Ya, saya korban zaman itu gitu ya. Maksudnya bukan itu sesuatu yang buruk. Bagus ya, cara khataman itu bagus. Tetapi nextnya apa? Lanjutannya apa? Apakah selesai kita membaca secara tilawah? Kan tidak. Gitu kan? Masih banyak pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan. Di antaranya khatam tafsir sebenarnya lebih diutamakan. Allah Ta'ala berfirman, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang beriman pada Quran itu definisinya adalah orang-orang yang membaca sebenar-benar membaca. Itu maksudnya. Bukan sembarang-barang membaca untuk Quran ini. Ya. Jadi kalau kita khatam tilawah itu nilainya ubudiyah. Ya. Al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi kalau kita khataman Quran secara tilawah itu nilainya ubudiyah, ibadah. Betul, itu ibadah. Satu hurufnya 10 hasanah, kebaikan. Ya. Tapi kalau kita mengkhatamkan tafsir Al-Quran, itu nilainya haqqa tilawatih, itu yang membaca sebenarnya. Itulah membaca sebenarnya. Baru kita dikatakan pembaca Al-Quran, ahli Al-Quran. Baru dikatakan kita ahli Quran, insyaallah. Baik. Qari dan qari'ah. Ya, maksudnya qari. Ya. Qari itu orang yang ahli dalam tilawah Al-Quran. Kalau definisi zaman sekarang ya. Kalau di zaman dahulu qari itu sebenarnya adalah pemegang sanad riwayat qiraat Quran. Kalau sekarang orang yang ahli melantunkan bunyi Al-Quran. Nah, jadi orang yang menang juara NTQ, kemudian diundang untuk membuka acara perhelatan besar gitu, publik akbar, itu disebut dengan qari dan qari'ah. Itu adalah orang yang memang bagus dalam ada tilawatil Quran, ya. Jadi melantunkan lafaz Al-Quranul Karim, dia tidak masalah, bagus. Ya. Meskipun sebagian ulama agak kurang setuju ya dengan yang demikian itu. Ya, kadang-kadang irama ini mengorbankan tajwid. Ya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa lengkapi referensi kita, itu kitab tafsir apa? Safwatut Tafasir. Baik, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya. Sabuni. Ulama Suriah. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa yang pertama? Suratul Fatihah. Sebelum kita masuk suratul Fatihah, kita akan membahas dulu hal yang penting ya, yaitu ta'awuz. Ya. Ta'awuz. Yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Baca ta'awuz ini hukumnya sunnah ya, di dalam maupun di luar solat apabila kita memulai membaca Al-Quran ya, atau kita dalam membaca Quran itu kita jeda, misalnya ada obrolan, ada orang memanggil, jawab telepon dan lain sebagainya, ada aktivitas misalnya membalas pesan di WA dulu, maka kita mulai lagi dianjurkan kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Ya. Kata Allah, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari asyaitonir rajim. Dari setan yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ar-rajim maknanya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah jauh dari rahmat Allah, tandanya dia celaka.
Kalau terjemahnya terkutuk ya, celaka. Baik. Jadi di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi sebelum kita membaca setelah takbiratul ihram misalnya, kita membaca apa? Doa istiftah. Setelah selesai membaca doa istiftah, maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya. Apakah dianjurkan kita mengulang lagi membaca ta'awuz untuk rakaat kedua? Tidak. Ya, cukup ta'awuz yang pertama di qiyam yang pertama sudah mencukupi untuk seluruh daripada surat-surat surah Fatihah yang kita baca. Begitu juga di luar salat. Dianjurkan kita berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum membaca Al-Qur'an. Dan ta'awuz itu lafaznya ada beberapa. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau ditambahkan beberapa nama-nama Allah, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, itu juga boleh. Baik. Enggak ada papan ya Pak Ibu ya? Hah? Di mana? Oh, di dalam. Mohon maaf. Apa arti a'udzu? Maknanya aku mencari perlindungan. Aku meminta perlindungan. A'udzu, aku ya. Situ pakai hamzah, huruf mudharaahnya hamzah berarti personal ya. A'udzu. Kalau ramai-ramai na'udzu. Kalau sendiri a'udzu. Baik. A'udzu, aku pribadi ini meminta perlindungan billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah, aku memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Namanya kita minta perlindungan berarti ada yang ingin kita menyelamatkan diri daripadanya. Itu adalah asyaitonir rajim. Asyaiton secara bahasa artinya adalah yang menjauhkan, Syaitan artinya yang jauh atau menjauhkan. Artinya yang jauh dari rahmat Allah dan menjauhkan hamba-hambanya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ar-rajim di sini sifat. Lihat dalam Al-Qur'an kalau ada sama-sama bentuk formatnya alif lamnya alif lam, asyaiton pakai alif lam, ar-rajim juga alif lam, harokat akhirnya i'rabnya juga sama, asyaitoni, ar-rajimi, itu indikator dia tuh sifat. Maka tidak bisa dipisahkan, bacanya sepaket, minasyaitonir rajim. Asyaitonur rajim itu orangnya sama. Jadi setan yang ar-rajim, yang benar-benar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuknya kedua-duanya asyaiton, alif lam alif dan nun, dan ar-rajim isim fa'il, itu dua-duanya bentuk hiperbol. Betul-betul dia itu jahat maksudnya. Betul-betul dia itu menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, asyaiton ar-rajim di sini maksudnya ialah iblis. Maksudnya di sini adalah iblis. Kalau asyaiton saja itu kalau disebut asyaiton itu sangat umum. Hal-hal yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah, menjauhkan kita dari rahmat Allah bisa dikatakan asyaiton. Ya, cuman kalau sudah dinisbatkan dengan sifat ar-rajim, itu maknanya makhluk, satu makhluk yang dulu durhaka kepada Allah pertama kali di langit dan menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan berusaha menyesatkan anak cucunya juga kita di dunia wal akhirat, di dunia, yaitu iblis maksudnya di situ. Ya. Jadi kalau syaiton doang atau bahasa Indonesianya setan, itu maknanya umum, bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Ya, itu yang disebutkan dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Itu siapa? Asyaiton secara umum. Nah, jadi definisi setan adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah, baik itu dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Tetapi yang dimaksud dalam ungkapan asyaitonir rajim pada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maksudnya ialah iblis laknatullah. Taunya dari mana? Karena lafaz ar-rajim itu tidak ada disandarkan kecuali kepada iblis laknatullah alaih.
Jadi asyaiton maknanya umum, setan. Ar-rajim ini sifat kepada syaitan. Maksudnya ialah iblis, laknatullah. Iblis kok pangka dari segala kejahatan. Nah, iblis ini dari jin. Dari bangsa jin maksudnya. Iblis tercipta dari api, dari bangsa jin. Nah, dia berkuasa, dia diberikan diberikan istidraj oleh Allah, penundaan. Diberikan kesempatan, lalu dia bersiap menyiapkan pasukan. Dia punya partai, ya, pokok partai. Dia punya golongan, Hizbus Syaitan namanya. Kelompok syaitan dari kalangan anak-anak dia sendiri, yaitu keturunan dia. Itu anak-anak setan juga. Kemudian dia bersekutu juga dengan manusia, orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, daripada orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu sihir. Jadi kenapa disebut syaitan? Karena dia menjauhkan seseorang dari ajaran Islam, menjauhkan dari iman, menjauhkan dari cahaya nur. Ya. Innallaha waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya. Walazina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Kebalik-baliknya. Jadi kita dengan Allah mengajak kepada nur, mengeluarkan dari zulumat kepada nur, sedangkan syaitan dari nur dimasukkan ke zulumat. Jadi kita dalam ajaran Islam, ya, bos daripada seluruh kejahatan itu adalah iblis. Iblis sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dan itu menjadi sebuah anjuran sunnah kalau kita sebelum mengkaji Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk menunjukkan apa hikmahnya. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, simbol perlawanan, kita tuh menentang dia gitu. Bahasanya kita berada di sisi lawan daripada iblis. Ya, ketika kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya kita memposisikan diri kita bermusuhan dengan dia. Ya, sehingga kita tahu bahwasanya dia itu mudarat, sedangkan posisi kita lemah. Jadi ketika kita ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu ada beberapa hikmah. Di antaranya ialah kita tidak minta perlindungan kecuali kita merasa lemah. Itu yang pertama. Tidaklah kita minta perlindungan berarti kita merasa lemah. Tidak kita minta perlindungan kepada Allah kecuali kita yakin bahwasanya hanyalah Allah yang mampu memberikan perlindungan itu. Kemudian ketika kita minta perlindungan, maknanya kita mengkhawatirkan satu hal yang berbahaya. Siapa itu? Asyaitonur rajim. Jadi pada kalimat ta'awuz, Bapak Ibu, itu ada 3 komponen tuh. Pertama, kita sebagai hamba Allah secara personal, a'udzu, komponen pertama. Yang lemah, tidak mampu dalam menghadapi musuh yang besar ini. Yang kedua, tempat kita berlindung yaitu billah, Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari siapa kita minta perlindungan? Asyaitonir rajim. Yang ketiga. Baik, kalau bikin diagramnya 3 berarti ya. Ini kita nih. Ini hamba kita. A'udzu. Ini kita nih, a'udzu. Minta perlindungan pada siapa? Allah. Billahi. Dari apa? Asyaiton ar-rajim. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari asyaiton ar-rajim. Yang bisa melindungi kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini gini nih. Jadi akadnya tuh ini nih. Alurnya begini nih. Setan, iblis maksudnya di sini, iblis ya, syaitan rajim ini, kalau bukan setan aja ya, ar-rajim ini sifat sehingga menunjuk pada satu orang, yaitu iblis. Jadi, setan ini sudah bikin perjanjian dengan Allah. Ya. Wahai iblis, karena kau tidak taat kepadaku, maka aku laknat engkau sampai hari kiamat, ku tangguhkan umurmu, ya kan? Dia begitu hubungan dia dengan Allah. Ya, Allah melaknatnya, kemudian dia iblis ke kita berusaha menggoda dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala.
Kitanya kalau nggak punya ta'awuz yang benar kepada Allah, udah habis sama setan. Ini kita harus terhubung ke sini agar kita terselamat dari ini, induknya daripada segala keburukan-keburukan. Ya. Dan iblis itu masa dinasnya sudah panjang, Bu. Sejak Nabi Adam lah pahamnya tuh. Ya, pengalamannya sudah. Jadi kalau iblis itu melamar Karajo, CV itu tabah tuh. Kalau iblis itu melamar kerja, apa pengalaman kerjamu? Oh, jangan ditanya. Sejak zaman Nabi Adam. Ya. Kalau orang melamar Karajo misalnya di usia 30 tahunku misalnya, pengalaman paling sekian puluh perusahaan gitu. Tapi kalau iblis hanyalah menggoda dari zaman Nabi Adam. Bahkan sebelum Adam iblis sudah ada senior. Ya. Maka dia paling tahu cara menggoda kita, dan rasa-rasanya kalau melihat kemampuan kita dengan kemampuan iblis itu tidak head to head, tidak apple to apple. Ya. Kita kerdil ya dari segi pengalaman, ilmu, ibadah dibandingkan iblis. Maka bagaimana kita bisa melawan? Contohnya bagaimana bisa negara Timur Leste versus Rusia misalnya, kan tidak head to head tuh. Nah, bagaimana caranya supaya Timur Leste ini bisa menang lawan Rusia? Dia harus menggandeng Amerika, nah ini gitu. Dia harus menggandeng Uni Eropa misalnya gitu. Baru dia bisa melawan Rusia gitu kan. Jadi karena sadar diri kita lemah, umur kita pendek, pengalaman kita ringkas, ilmu dan wawasan kita terlalu rendah, maka satu-satunya cara untuk menghadapi musuh yang sangat amat besar dan berpengalaman itu, makanya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah prinsip daripada cara kerja daripada ta'awuz. Ya. Jadi jangan sampai kita membaca apapun dalam agama ini Pak Ibu, tapi qalbu kita belum beramal. Gitu. Jadi dalam Islam itu ada amal qalbu, amal batin, dan amal zahir. Ya, ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu amal qalbu kita apa? Kalau membaca doang mulut ini itu namanya amal zahir, amal fisik. Tapi ada yang mendahului amal fisik, itu amal qalbu. Apa itu amal qalbu? Tiga tadi itu. Pertama, kita merasa kita ini lemah. Ya, dengan segala tipu daya setan, ya, berulang kali ketipu setan kan? Lebaran kali subuh talaluk. Itu setan juga itu. Berapa kali tidak hadir pengajian, malas pengajian. Itu juga bisa jadi godaan setan. Berapa kali kita melakukan kesalahan-kesalahan, boleh jadi itu karena masuk jebakan setan. Ya. Yang pertama itu, amal kita merasa kita lemah, tidak mampu apa-apa. Kedua, yang memampukan kita hanyalah Allah. Perlindungan di situ terbaik adalah Allah. Yang ketiga, bahwasanya kita menjauh dan berseberangan total dengan makhluk yang bernama Asy-Syaitan Ar-Rajim. Baik. Dan ini dibaca bukan hanya ketika baca Al-Quran, Pak Ibu. Bisa baca A'udzubillah ini dalam segala situasi. Ya. Dan tidak hanya untuk diri kita. Untuk orang lain juga bisa kita baca ta'awuzkan, kita ta'awuzkan. Ya, untuk anak misalnya, itu ada disebutkan di dalam surat Ali Imran. Ketika Siti Hannah bin Faqud, ya, ibunya Siti Maryam. Ibu Hannah itu berdoa ketika anaknya lahir, inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, sekali lagi saya ulang, membaca ta'awuz itu bukan hanya ketika membaca Al-Quran, tetapi dalam beberapa situasi. Kita takut, terancam, ya, ada musuh, ya, apapun itu yang membuat kita menjadi merasa insecure, tidak aman, maka dianjurkan kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Atau tergoda, ada suatu godaan untuk melakukan maksiat, bisa kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dasarnya apa? Dasarnya surat Maryam. Ayat yang ke berapa saya tidak hafal ya. Pokoknya dia surat Maryam halaman kedua bagian tengah lah gitu. Ketika fatamassala laha basyaran sawiyya, ketika Maryam sedang sibuk beribadah di mihrabnya, maka datanglah
Coba Jibril, Maryam perempuan terhormat, perempuan salehah, ahsanat farjaha, itu perempuan yang menjaga dirinya, tidak kenal namanya laki-laki asing, sedang sibuk beribadah, tiba-tiba didatangi Jibril. Jibril datang dalam bentuk laki-laki. Laki-laki bukan sembarang laki-laki, lelaki tampan. Pakai V, Pak, tampan. Artinya sangat tampan lah gitu. Ya, laki-laki tampan. Laki-laki, ada orang ganteng banget, Bapak Ibu, ada artis misalnya. Saya karena agak lama di Jakarta, ternyata artis-artis itu, Bu, yang laki-laki ya, jauh lebih gagah dibandingkan kita lihat di TV. Saya pernah lihat, enggak pakai. Saya pernah lihat artis waktu itu di Jakarta, saya nggak sebut namanya, nanti Ibu kipu pula. Ya. Ternyata jauh lebih tampan ya gitu, gagah ya gitu. Saya aja laki-laki bisa mengatakan dia gagah gitu, dan itu jarang saya bisa katakan itu gitu kan. Ternyata jauh ya dibandingkan di TV. Ya, TV itu biasa aja, tapi setelah kita lihat langsung terpana juga kita, gitu kan. Minder juga kita, tingginya, rambutnya, semuanya. Bersihnya, masya Allah, tabarakallah, gitu kan. Terus sebagian orang mengatakan, wah dia seperti malaikat. Orang zaman kita aja bisa mengatakan laki-laki itu seperti malaikat, wajahnya seperti bidadari. Ini spek bidadari nih cewek nih kan banyak begitu kan. Apalagi ini malaikat yang berubah menjadi manusia, gimana gagahnya itu. Maryam nggak punya WA, Maryam nggak punya akun Facebook gitu kan, menjaga dirinya begitu rapih ya begitu. Tiba-tiba ada laki-laki super duper tampan gitu. Kira-kira gimana, Bu? Oh. Apa kata Maryam di situ? A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Oh. Ayat 18 ya betul. Di tengah bukan? Tengah sebelah kiri ya. Ya. Ya, a'udzu bi masyaallah dicari Ibu ya. Dahsyat ya. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman. Ini lafaz ta'awuznya beda nih Maryam nih, bukan a'udzubillah tapi a'udzu birrahman. Minnya dari mana? Bukan minasyaitonir rajim. Minka, langsung kau, laki-laki yang ada di hadapan saya. Oh, jadi Ibu boleh contoh, Bu, kalau ada laki-laki menggoda Ibu, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Gitu juga Bapak ya. Ya. Saya ingin mengamalkan ini tapi tidak kesampaian ya. Enggak ada yang goda. Janganlah dicoba ya. Jadi kalau Nabi Yusuf, wah bisa sekali mengamalkan ini. Sudah mengamalkan ketika Siti Zulaikha menggodanya gitu kan. Nah, jadi bisa diamalkan. Ini laki-laki tertentu dan perempuan tertentu yang bisa mengamalkan doa ini. Jadi a'udzu birrahman. Ya. Kalau doa ta'awuz yang standar a'udzu billah. Tapi Maryam mengatakan a'udzu birrahmani minka in kunta a'udzu birrahmani minka. Boleh juga, tidak ada masalah. Ya. Artinya, kenapa kata ulama, kenapa Maryam mengatakan a'udzu birrahman bukan a'udzu billah? Kenapa, Bu? Karena untuk meninggalkan atau bisa kita terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah itu membutuhkan rahmat Allah. Ya. Dan rahmat Allah itu tercermin dari nama Allah Ar-Rahman. Kalaulah bukan rahmat Allah, kita ini tidak tahulah apalah kerja kita. Ya, salah kita banyak sekali. A'udzu birrahmani minka. Itu seolah-olah inilah yang ditakuti oleh. Nah, jadi kalau Siti Maryam lihat cowok ganteng, takut dia, jauh dia, takut kena fitnah, terjadi apa-apa. Kalau Maryam zaman sekarang minta tanda tangan foto, minta selfie dia. Nah, ini beda Maryam dulu dengan Maryam sekarang. Gitu ya. Jadi intinya satu, membaca ta'awuz itu bukan hanya ketika membaca Quran, tetapi di luar Al-Quran juga boleh. Dan bukan hanya untuk diri sendiri, mendoakan untuk orang lain juga boleh. Sebagaimana amalannya Siti Hannah, ibu dari Siti Maryam. Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya. Kalau untuk diri sendiri, a'udzu. Kalau untuk orang lain, u'izu. Nah, itu bedanya. Ya. Kalau untuk diri sendiri, a'udzu. Untuk orang lain, u'izu. Tinggal orangnya siapa? Kalau laki-laki, kalau perempuan u'izuha. Kalau dia sendiri perempuan, kalau dia laki-laki sendiri u'izuhu. Kalau dia sendiri dia berdua perempuan u'izuhuma.
dua laki-laki wa'izuhuma. Kalau dia banyak laki-laki wa'izuhum, banyak perempuan wa'izuhun, begitu. Itu hanya masalah tasrif. Masalah tasrifan saja, ini sorof ya. Misalnya ibu baru punya cucu misalnya, atau punya ya cucu lah ya. Cicit lah dia punya cicit, Bu. Ulah gaitna ustaz bantu nyawa ama ya. Cucu ya masih ya. Baik, jadi bacanya apa? Allahumma inni u'izuha kalau dia perempuan, atau u'izuhu kalau dia laki-laki cucu. Bika wa zurriyataha dan keturunannya, atau wa zurriyatahu kalau dia laki-laki, minasyaitonir rajim. Baik. Nah, kalau kita jadi imam, khusus bapak-bapak nih, kalau kita menjadi imam di dalam sholat, maka baca ta'awuz ini, bacaan ta'awuz ini tidak dikeraskan, bacanya sir, ya, atau boleh juga dalam hati, tidak ada masalah, karena tidak termasuk rukun daripada sholat, ya. Tapi kalau baca Al-Fatihah, maka di situ ada perbedaan pendapat nanti. Dimulai dari basmalah kah, atau alhamdulillah kah, sir kah, atau bagaimanakah, insyaallah kita bahas nanti. Tapi kalau ta'awuz dibacanya dalam keadaan sir, ya, tidak harus kencang, ya, pelan saja. Itu dalam hati juga boleh. Auzubillahi minasyaitonir. Baik. Ada pertanyaan sini? Boleh, Bu, kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Kalau ada, lanjut. Sekarang kita masuk suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ini memiliki banyak nama ya. Pertama, suratul Fatihah termasuk surat yang pertama-tama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya itu mengatakan, ulama berbeda pendapat, ma yang duluan, suratul Fatihah atau surat Al-Alaq. Ada sebagian pendapat mengatakan Al-Fatihah dulu. Tapi itu bukan pendapat yang rajih, bukan pendapat yang dikuatkan. Ya, pendapat yang kuat adalah surat Al-Alaq dulu. Ya. Ada yang mengatakan dia turun setelah surat Al-Alaq. Ada yang mengatakan dia turun setelah surat Al-Mudatsir. Ada yang mengatakan dia turun setelah surat Al-Alaq, Al-Mudatsir, dan setelah turun surat Al-Muzammil. Ya. Tetapi Imam Ibnu Ashur merajihkan atau menguatkan pendapat bahwasanya dia surat kelima yang turun. Itu yang lebih tepat. Turun menjelang wajib turunnya perintah wajib sholat ya, fardu. Ya, karena sholat fardu pasti baca Al-Fatihah. Sholat fardu ini ulama beda pendapat juga. Ada yang mengatakan sholat fardu di awal Islam itu 2 waktu. Itu pagi dan malam, subuh dan isya saja. Nah, ada yang mengatakan subuh dan asar saja, 2 waktu saja. Kemudian kalau ada orang Islam, Bu, sholatnya cuma 2 kali, itu ketinggalan zaman tuh, alun up to date lah tuh. Zaman dulu mana tuh, sholat 2 kali gitu kan. Kemudian ada yang mengatakan sholat fardu itu hanya sholat malam saja. Baik, tapi yang jelas suratul Fatihah turun sebelum datangnya datangnya perintah sholat fardu. Baik, 1 tahun sebelum hijrah barulah turun sholat 5 waktu, menghapus ketentuan hukum. Yang tadinya sholat malam atau sholat 2 waktu di siang hari, maka dihapuskan menjadi sholat 5 waktu itu. Baik, dan Nabi mengatakan la sholata man lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Baik. Kemudian surat Al-Fatihah ini ketika turun menyebabkan iblis itu menangis sejadi-jadinya, meraung sejadi-jadinya. Ya, kenapa? Karena keutamaan bagi orang yang membacanya, sangat besar pahalanya bagi orang membaca surat Al-Fatihah. Sehingga kira-kira seperti seolah-olah kerja iblis itu menyesatkan manusia itu gagal gara-gara amalan orang membaca surat Al-Fatihah. Ya. Sebenarnya ada 2 surat dalam Al-Quran yang iblis itu menangis dan menyesal, berteriak sejadi-jadinya. Ya, ada 2 surat. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua adalah akhir surat Al-Baqarah. Mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah sampai rabbana la tu'akhidna in nasina sampai habis. Sampai 286. Nah, dan dua surat ini atau dikatakan dua bacaan ini atau surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah itu adalah surat yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Memang murni hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya itu ada dalam Taurat substansinya, ajarannya. Ya. Disebutkan dalam surah Al-A'la akhirnya apa itu? Inna fi apa ya nih? Akhir surah Al-A'la. Kalau saya lupa nih, nggak ingat saya. Ya sebelumnya. Disuruh mundur, forward, disuruh reward nggak bisa. Rewind. Kok jadi fi suhufi Ibrahim wa Musa. Sebelumnya apa tuh, Bu? Ayo cari. Enggak ada di sini. Apa, Bu? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu Iya ya. Iya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna fi dzalik apa? Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya surat ini, Al-A'la ini sudah ada isi kandungannya itu di kitab-kitab sebelumnya. Itu kitab suhuf Ibrahim dan Musa. Begitu juga surat-surat yang lain itu ada dalam Taurat, Injil dan Zabur. Taurat, Zabur dan Injil. Kecuali dua, yaitu Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah. Jadi itu menunjukkan spesialnya surat ini dan karena Allah tidak memberikan kepada siapapun sebelumnya. Baik. Kemudian surat Al-Fatihah punya banyak nama ya. Ya Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'id bin Mu'alla," Nabi mengatakan, la u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwar fil Qur'an. Aku akan mengajarkan kamu surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu surat Al-Fatihah maksudnya. Jadi surat Al-Fatihah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menguatkan yang tadi ya. Ini dalilnya dari Abi Ubay bin Ka'ab qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul Qur'an faqala Rasulullah. Jadi suatu ketika Ubay bin Ka'ab membaca Al-Fatihah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan wallazi nafsi biyadihi. Demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fiz Zaburi wala fil Furqani mislaha wa hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim allazi utitu. Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaan Allah, tidaklah pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, ya, walaupun dalam Furqan kecuali ya surat ini saja, yaitu surat As-Sab'ul Masani, yaitu Al-Qur'anul Azim, yaitu suratul Fatihah yang telah diberikan kepadaku, kata Nabi SAW. Jadi umat-umat terdahulu boleh cemburu pada umat akhir zaman. Pada umat kita boleh jadi umat-umat terdahulu cemburu karena tidak diberikan pada mereka tapi diberikan kepada kita, yaitu suratul Fatihah. Baik. Suratul Fatihah punya banyak nama. Imam Al-Qurtubi itu sampai menulis 12 nama dari surat Al-Fatihah. Ini termasuk rekor ya, Bu ya. Biasanya tuh kalau kita buka tafsir, surat-surat yang lain tuh cuma punya 2, 3, 4 nama. Paling banyak segitu. Tapi suratul Fatihah punya 12 nama. Di antaranya Al-Fatihah yang pertama. Dan itu yang tertulis dalam mushaf ya Bu ya. Surat Al-Fatihah. Al-Fatih itu artinya yang membuka. Dari kata fataha yaftahu fahuwa fatihun fadzaka maftuhun, artinya yang membuka. Dalam terminologi ilmu atau sejarah Islam, Al-Fatih maknanya yang menguasai.
Makanya Sultan Muhammad Al-Fatih maksudnya adalah Muhammad the Conqueror, Muhammad sang penguasa, pembuka wilayah Islam, ya. Karena dia berhasil membuka kota Konstantinopel, ya, pada tahun 1400-an, ya. Setelah ribuan tahun bentengnya tidak ditembus, ya, itu berakhirnya dinasti Bizantium Timur. Maka beliau digelari dengan Al-Fatih. Nah, sekarang lagi tren anak-anak dikasih nama Fatih. Nah, jadi pasaran juga sekarang. Sedikit-sedikit nama Fatih, Fatih, Fatih. Ya bagus, nggak ada masalah. Al-Fatih, ya. Nah, biasanya untuk sebuah istilah itu tidak cukup dengan wazan fa'il, tapi ditambahkan tak marbutoh, sehingga tak marbutoh yang di ujung itu, ya, tak marbutoh, tak yang bulat itulah, ya, karena untuk istilah biasanya ditambahkan tak marbutoh. Jadi al-fatihah sama dengan al-qari'ah, ya kan? Sebenarnya isim fa'ilnya qari' saja itu cukup, tapi karena ini sebuah istilah, sebuah terminologi, biasanya ditambahkan dengan tak marbutoh, sama kayak jami'ah, ya, jami'ah artinya universitas atau masjid, ya. Jadi kalau di India khususnya masjid itu disebut jami'ah. Kalau umumnya negara Islam menyebutnya jami'. Jadi masjid itu nama lainnya jami'ah. Tiba di Indonesia di duduannya masjid jami'ah. Sudahlah masjid jami'ah itu lah. Nah, itu membedakan itu masjid pusat mungkin, gitu kan. Sebenarnya masjid bahasa Arabnya jami'. Nah, kalau di India, ya, dulu masjid-masjid itu atau Pakistan itu masjid disebut dengan jami'ah, jami'atun gitu ya. Nah, itu ditiru oleh Masjid Taruko tuh. Masjid Jami'atul Muslimin. Nah, itu saya baru tahu ternyata. Jadi penamaan jami'ah itu kultur India itu. Kultur India dan Pakistan. Jadi Masjid Jami'atul Muslimin itu kelebihan masjid ya jami'ah juga gitu. Nah, jadi masjid muslimin saja gitu kan. Ya, itulah kira-kira. Akhirat? Iya, ditambah dengan akhirat. Ya, masjid juga jami'ah juga. Ya. Tapi jami'ah dalam bahasa Arab modern artinya universitas. Jami'ah Indonesia, Universitas Indonesia contoh. Baik. Jamaah kumpulan orang, sekumpulan orang sebut jamaah. Ini jamiah. Beda, Bu. Kalau jamiah tadi itu jimnya yang panjang, jamiah. Kalau jamaah, jamaah. Ini jamiah, ini jamaah. Apalagi ya? Udahlah. Saya nggak memperdalam itu ya. Kita masuknya tadi apa? Masalah Al-Fatihah. Baik. Jadi Al-Fatihah ini sebuah istilah untuk menamakan sebuah surat dalam Al-Quran. Secara artinya adalah pembuka. Dan memang secara urutan tertib atau urutan penyusunan mushaf Al-Quran, dia menjadi seolah-olah menjadi pembuka daripada Al-Quranul Karim. Walaupun secara runut turunnya dia posisi yang kelima, surat kelima yang turun, tetapi dalam tertib dalam urutan mushaf dia yang pertama. Baik. Kemudian dia punya nama lain yaitu Ummul Kitab. Artinya induk, Al-Kitab ya kitab, induk daripada buku. Maksudnya dari karena namanya induk, disebut induk biasanya karena dia punya anak, Ibu ya. Ini beranak gitu kan. Dari induk itulah banyak turunannya kan begitu. Kalau di Minang itu namanya keluarga Saparu gitu kan. Saparu itu neneknya Samo gitu kan. Baik. Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab karena Al-Fatihah kandungannya mencakup seluruh kandungan Al-Quran. Surat selain dari Al-Fatihah itu sebenarnya tafsiran dari Al-Fatihah. Makanya ayat mana saja, dari surat mana saja Bapak Ibu temukan, lalu kalau kita pelajari, renungkan, ternyata dia hanyalah uraian tafsiran dari Al-Fatihah sendiri. Ya.
Contohnya, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu mencakup semua ayat pembahasan tentang asma Allah. Ya. Dan mencakup seluruh kejadian yang mana itulah bagian dari rahmat Allah. Ya, termasuk kisah para nabi itu juga rahmat Allah. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Baik, kemudian alhamdulillahirabbil alamin mencakup seluruh bentuk munajat, doa dan pujian kepada Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian Maliki Yaumiddin mencakup tentang semua berita-berita akhirat. Surga, neraka, sirat, mahsyar, ya, barzakh, ya, kemudian neraka itu tercakup dalam Maliki Yaumiddin. Dan mencakup seluruh makna-makna ayat yang bersifat tarhib atau yang mengerikan. Kalau lafaz Ar-Rahmanir-Rahim mencakup seluruh ayat-ayat yang menyenangkan, surga, mardatillah, pertemuan dengan Allah, syafaat Nabi dan lain sebagainya. Tapi kalau Malik Yaumiddin mencakup seluruh ayat-ayat yang mengerikan tentang akhirat dan siksa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mencakup seluruh ajaran tauhid dan bantuan dan pertolongan Allah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ihdinas siratal mustaqim itu mencakup seluruh lafaz doa dan munajat kepada Allah dalam Al-Qur'anul Karim dan jalan atau syariat, yaitu siratal mustaqim. Jadi seluruh ajaran hukum-hukum syariat itu masuk di siratal mustaqim. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Engkau, itu mencakup seluruh kisah para nabi dan rasul yang para wali Allah, kasih Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim mencakup orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, termasuk Yahud. Waladhdallin mencakup orang-orang yang tersesat, termasuk Nasrani. Jadi semua ayat surat selain Al-Fatihah sebenarnya adalah tafsiran dari surat Al-Fatihah. Semuanya akan merujuk kepada Al-Fatihah. Makanya orang sholat kalau tidak baca Al-Fatihah, walaupun dia baca Al-Baqarah sampai An-Nas, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena intinya itu ada di Al-Fatihah. Kalau orang baca Al-Fatihah, tidak baca yang lain, sah tidak sholatnya? Sah. Walaupun dia rugi, tapi dia sah sholatnya karena sudah membaca suratul Fatihah. Baik. Ya, silakan. Bagaimana tadi ini? Oh, jadi nama yang kedua tadi apa, Bu? Ummul Kitab. Kemudian As-Sab'ul Masani. Sab'ul Masani artinya 7 yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Ini makna yang disebutkan oleh para ulama pada umumnya ya. Banyak makna Sab'ul Masani yang lain. Ada yang mengatakan Sab'ul Masani itu di luar yang saya sebutkan tadi itu. Jadi tapi saya sebutkan cuma satu, yaitu As-Sab'ul Masani sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadis tadi ya. Yaitu 7 yang diulang-ulang. Apa? Ya As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani. As-Sab'u al-Masani. Artinya 7 ayat yang terus terulang-ulang. Kemudian nama lainnya lagi ada Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah. Al-Wafiyah, Al-Kafiyah. Maknanya berdekatan semuanya ini, yaitu yang mencukupi. Yang holistik, bahasanya. Yang merangkum semuanya. Ya. Ada juga menamakan Al-Fatihah dengan Al-Asas, yaitu pondasi, landasan. Kemudian namanya yang lain Walhamdu, yes, karena dimulai dengan kalimat Alhamdu. Itu diantara nama-nama daripada surat Al-Fatihah, tidak sebutkan seluruhnya. Mudah-mudahan mencukupi. Baik. Kemudian di sini saya bacakan muqaddimah dari Syekh Muhammad Ali, mengatakan surat ini
tipikalnya adalah Makkiyah, surat Makkiyah turun sebelum Nabi hijrah. Bahkan dia termasuk surat yang pertama turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ayatnya 7 ijma'. Jadi seluruh ulama sepakat jumlah ayatnya berapa, Bu? 7, ya. Cuman ada perbedaan pendapat. 7 itu dihitungan satunya kapan? Ada yang memulai dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim 1. Ya, itu yang tercetak di Quran Bapak Ibu yang biasa kita baca. Ya. Umumnya itu ulama-ulama Kufah yang berpendapat demikian. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah taala. Baik. Ada yang mengatakan enggak, satunya itu dihitung dari alhamdulillah. Terus ayat ketujuhnya mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat 7. Kalau yang menghitung dari basmalah sebagai ayat pertama, maka ayat yang ketujuhnya panjang, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Itu ayat 7 semua itu. Makanya dimakruhkan wakaf di ghairil maghdubi alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita berpendapat basmalah termasuk hitungan 1. Nah, tapi di Padang ini saya lihat banyak orang wakaf di ghairil maghdubi alaihim. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang unik. Enggak 7, tapi 8 katanya. Surah Al-Fatihah itu ada 8 ayat. Ini pendapat siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri. Jadi basmalah dihitung ayat 1, nanti ghairil maghdubi alaihim dihitung ayat 1, satu ayat lagi, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, siratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat yang ke-8. Nah, ini pendapat sangat minoritas, yaitu setahu saya cuma Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya. Tapi di Padang ini rasanya banyak ikut pendapat beliau, sehingga wakafnya setiap itu tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim wakaf, nanti siratal ladzina an'amta alaihim wakaf lagi, ghairil maghdubi alaihim baru selesai. Jadi 8 ayat berarti. Baik. Namun perbedaan pendapat ulama itu hanya 2 saja yang terbesar, yaitu masalah basmalah itu masuk Al-Fatihah atau bukan itu. Ya. Nah, sebagian berpendapat tidak termasuk, sebagian pendapat termasuk, ya. Konsekuensinya nanti akan berpengaruh kepada cara kita sholat. Ya, kalau berpendapat basmalah termasuk Al-Fatihah, berarti wajib dibaca di dalam sholat. Kalau tidak dibaca, tidak sah sholatnya, kan itu. Nah, cuman yang mengatakan basmalah ini termasuk Al-Fatihah terpecah pula menjadi 2 mazhab. Apakah cara membacanya itu dikeraskan, dijaharkan, atau disirkan? Nah, pecah lagi 2. Nah, yang mengatakan sir itu mazhab Hambali. Jadi dia Fatihah, basmalah masuk Fatihah, tapi sir bacanya. Makanya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Kalau dia masuk Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, kalau Syafi'i tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal sudah keras. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bagi yang tidak berpendapat bahwa basmalah tidak masuk Al-Fatihah, maka dia tidak baca pun tak ada masalah. Berarti mazhab Malikiyah dan Hanafiyah. Jadi jangan heran nanti kalau ada imam Allahu Akbar, kemudian dia langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada sir-sirnya dan dia tidak baca sama sekali basmalah. Berarti dia bermazhab Malikiyah atau Hanafi. Baik. Gunanya ini kita sebagai wawasan. Nanti kalau upai umroh, upai haji atau upai keluar negeri, semua orang tidak sah sholatnya tidak baca basmalah. Tidak sah menurut kita. Menurut awak, tapi menurut mazhab yang lain sah. Baik. Tapi ada juga kok Ustadz yang Maliki tapi baca basmalah. Ia baca basmalah bukan untuk menganggap itu bagian dari Fatihah, tetapi sebagai kesunahan. Ya, awal sesuatu perbuatan. Karena Nabi mengatakan kullu amalin la yubda'u bihi bi bismillah fa huwa aqtah. Kullu zibalin la yubda'u bihi bismillah fa huwa aqtah. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya. Baik. Jadi tidak masalah Bu ya, yang baca basmalah keras, yang baca basmalah sir, jangan dipertengkarkan. Jangan diributkan. Nanti yang tertawa yang tidak
baca Quran. Nah. Baik. Kadang-kadang masih problem juga itu di masjid itu. Misalnya saya imam subuh gitu kan, saya baca basmalahnya, saya baca bismillahnya sir gitu kan. Langsung saya baca alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu ada orang ngecek belakang. Oh, ustaz yang enggak baca basmalah tuh. Langsung itu katanya. Tahu dari mana ustaz? Tahu lah intel saya di mana-mana. Nah, jadi dipersoalkan yang kecil-kecil begitu. Ya, kita ini bukan zaman Orde Baru lagi, Pak. Bukan zaman lama maksudnya. Di zaman Orde Baru itu memang wawasan Islam itu belum berkembang. Ya. Pembahasan fikih perbandingan mazhab itu belum banyak. Nah, sekarang kita sudah 2024. Jadi sudah banyak alumni-alumni jurusan syariah, fikih perbandingan mazhab termasuk saya. Jadi kita belajar 4 mazhab. Jadi kita sudah maklum dengan perbedaan itu. Jadi kalau ada yang ribut soal-soal ikhtilaf yang mu'tabar di kalangan dalam amalan umat Islam, berarti dia ketinggalan zaman. Baik. Jadi itu termasuk bab yang bisa dimaklumi, ya. Jadi kalau ibu sholat di belakang imam yang berkunut, kunut saja, tidak ada masalah. Yang masalah itu ibu maju kamu kubu kunut curang, itu masalah. Atau ibu sholat di belakang imam yang tidak berkunut, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah gitu. Alhamdulillah kita sudah tidak meruncing lagi yang begitu-begitu, semakin sadar umat, ya. Kemudian kita baca dulu ya Bu ya, sama-sama. Surat Al-Fatihah sama-sama. Atau saya ulangi, Bapak ngulang gitu. Bagusnya gitu ya. Saya baca 1 ayat, nanti saya dengarkan, ada enggak yang kira-kira fatal. Karena suratul Fatihah ini Pak Ibu, dia rukun sholat, ya. Namanya rukun, kalau tidak pas, khawatir kita tidak sah, kan begitu. Nah, saya dengarkan saja secara umum, ada enggak kira-kira yang belum pas. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dianjurkan baca setelah membaca suratul Fatihah membaca amin. Baik. Siapapun presidennya baca tetap amin. Beneran. Siapapun pemimpinnya, calon presidennya tetap amin kita baca setelah baca surat Al-Fatihah. Ampun enggak kampanye itu, Ibu. Ya. Nah, Bu, kalau saya tetap baca amin terus. Tadi siapa ya? Oh ya, ada beberapa kriteria disebut Al-Fatihah kita tuh sah. Satu, dibaca secara berurutan ayatnya. Dibaca secara berurutan. Jadi kalau ada orang baca Maliki yaumiddin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian siratal kacau, itu tidak sah salatnya. Pertama bacanya harus berurutan dan lengkap, urutan dan lengkap.
Ini berurutan tapi tidak lengkap loh sampai iya kena dua yang nasta'idnya. Rukuk aja lah, tidak sah. Kecuali dia baru masuk Islam. Baru masuk Islam jam 2 balik, sholat zuhur 12:30 misalnya. Ini baru apa? 3 ayat baru. Maka dia baca sampai Malik Yaumiddin berarti kan? Ar-Rahmanir Rahim kan? Malik Yaumiddin lu hafal lah. Maka sisanya dia tambah dengan tasbih atau takbir. Tambah 4 lagi takbir atau tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kau nafal ya Ustaz, ganti subhanallah 7. Itu mudahnya Islam gitu kan? Tidak mesti dia harus hafal saat itu juga. Baik. Kemudian pertama tadi apa Bu? Dibaca berurutan dan lengkap. Yang kedua, tidak ada makharijul huruf atau sifat huruf yang salah fatal. Seperti dibaca alhamdu, seharusnya alhamdu, tapi itu tidak fatal ya. Yang fatal itu contohnya Rabbil alamin. Dibacanya alam. Alam artinya nyeri, sakit. Rabbul alamin. Ain huruf tengah tenggorokan, bukan huruf hidung ya. Al-alamin. Kemudian, jadi kesalahan itu ada yang sifatnya fatal, ada yang sifatnya ringan. Kalau kesalahan ringan tak apa, seperti orang membaca sin pada kalimat sirat. Dia baca ihdinas sirat, tak apa-apa. Bahkan dia baca ihdinas zirat, tak apa-apa, karena ada qiraat yang demikian. Kemudian yang keberapa tuh? Yang kedua, yang ketiga lagi. Yang ketiga, dibaca 14 tasydidnya, dibaca 14 tasydid atau 14 tasdidat, arba'a asyara tasdidat. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu ada 14 tasydid. Ada berapa Bu? Coba kita hitung sama-sama. Kalau tidak percaya Pak Ibu. Tasydid artinya apa? Dari basmalah. Kita sepakat aja sekarang basmalah termasuk Al-Fatihah. Karena kita di Indonesia. Pakai pendapat yang lain nanti tidak cocok, banyak baca K juga. Nah, coba pakai pendapat yang mayoritas saja. Basmalah termasuk Al-Fatihah. Itu disepakati oleh NU dan Muhammadiyah. Seluruh ormas di Indonesia ini berpendapat basmalah termasuk Al-Fatihah. Makanya kalau ke NU kita basmalah Fatihah. Muhammadiyah pun mengakui basmalah termasuk Al-Fatihah. Cuman bedanya NU dan Muhammadiyah, NU itu mutlak harus dijaharkan, gitu. Mutlak harus dijaharkan. Kalau Muhammadiyah ada dua pendapat yang diakuisisi. Muhammadiyah mengakui adanya basmalah itu dibaca jahar dan baca sir. Cuman pendapat yang paling populer sir Muhammadiyah nih. Padahal ada pendapat yang kedua, ada dijaharkan. Jadi Muhammadiyah secara literatur lebih agak kaya gitu. Dalam hal ini ya. Jadi di Indonesia ini pakailah pendapat yang sudah ada, jangan melenceng-lenceng, jangan ikut pendapat yang lain. Di antara kita di tengah komunitas yang berpendapat demikian, tidak ada gunanya. Itu disebut dengan al-mazhab as-sa'id istilahnya. Jadi orang tuh tidak disebut sopan dan santun kalau dia masuk ke wilayah nyupason mazhabnya, itu tidak sopan namanya itu. Tidak mengerti. Imam Syafi'i sendiri imam pendiri mazhab Syafi'iyah. Ketika sholat di belakang Imam Ahmad bin Hambal, beliau tidak gunut, menghormati mazhab setempat. Apalagi imam bukan, jangankan imam mazhab, imam masjid sendak gitu. Memaksakan pendapat mazhab sendiri, ini keliru ya. Ini catatan nih bagi kawan-kawan yang lulusan Timur Tengah, yang baru pulang dari Saudi. Jangan paksakan mazhab yang Anda pelajari di Saudi itu di Indonesia. Ya. Atau yang baru pulang dari Sudan misalnya, Maliki di situ mayoritas, pulang ke Indonesia lebih ubahnya, lebih bingung jemaahnya. Ustaz itu ada model. Berarti tidak mengerti mengamalkan fikih. Ada namanya fikih, ada ilmu mengamalkan fikih. Kok sampai ke sana ya? Oh, sampai mana tadi Pak? Yang ketiga tadi apa? Dibaca seluruh tasydidnya, yaitu 14 kalau kita masukkan basmalah sebagai Fatihah. Percaya Ibu apa balik? Kalau tidak ada yang tidak percaya silakan hitung sendiri. 1. Pada lafaz Allah, pada bismillah. Jadi bismil tasydid artinya menekan, Ibu ya. Tasydid maknanya adanya tekanan ketika membaca itu. Bismillah gitu.
Kemudian yang kedua pada huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pada huruf ra. Tidak boleh kita baca bismillah, tidak boleh. Bismillah, tidak boleh. Bacanya bismillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Sudah tekanan tuh. Walaupun dia tipis, tekanan tapi tipis karena dia kasroh, tasdidnya kasroh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak tebal bunyinya karena dia kasroh. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, tiga. Tasydid di situ, tekan di situ bunyinya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian Alhamdulillah. Pokoknya di setiap lafaz Allah itu tasydid. Nah, boleh kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Keberapa itu? Yang keempat. Yang kelima, Rob. 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 Tidak boleh bacanya Robil. Robil. Tidak boleh Robil. Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Jelas itu. Pada huruf ro. Keberapa tuh, Bu? Apa tuh, Pak? Hitung lah, Pak. Hah? 6. Hitung ya. Saya nggak hitung nih. Kemudian Ar-Rahim juga 7. Maliki yaumiddin 8. Jadi nggak boleh bacanya Maliki yaumiddin. Midin itu tetangganya tuh. Maliki yaumiddin. Ini nggak ada baca midin ya, Bu ya? Hah? Pak Midin ya. Maliki yaumiddin. Kemudian yang keberapa lagi? Yang keberapa lagi? 9. Iya. Nggak boleh baca iya. Iya. Berarti nanti enggak. Artinya iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. 10 ya. Ihdinas yang tebal shad bukan na-nya. Na-nya biasa aja, na. Ihdinas sirata. Ini dek shad ni kutaba, na-nya tabau no jadi ihdinas. Ada yang begitu? Ihdinas sirata. Na-nya biasa aja. Buktinya biasa itu mulut kita terbuka, tidak monyong membulat. Kalau monyong membulat bunyinya o. Ihdinas. Bacanya ihdinas. Shadnya yang tebal. Itu udah tasdid di situ. Yang tasdid ke berapa? Tasdid yang ke berapa, Pak Ibu? 11. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, salah satu sifat huruf yang banyak keliru orang itu adalah sifat mim dan nun yang sering saya dengar ya. Mim dan nun sifatnya berbeda. Kalau nun dan mim ini beda tipis. Mim ditutup, nun nggak ditutup mulutnya. Jadi kalau itu kita tidak baca dengan baik, perhatikan sifat hurufnya, maka itu termasuk kesalahan yang fatal, tidak sah sholatnya. Jadi contoh, lihat. Surah Al-Fatihah ini cuma ditutup oleh 2 huruf, kondak mim, kondak nun. Coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat mulut saya. Tutup tuh, tutup. Ya. Jangan dibuka. Kalau dibuka jadi nun dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mulutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak tutup. Karena nun. Nah, kalau kita tutup jadi mim dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamim dia. Ar-Rahmanir Rahim. Tutup. Maliki yaumiddin. Nun. Enggak ditutup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Tidak tutup. Ka. Ihdinas siratal mustaqim. Tutup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi. Tutup tapi izhar. 'Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak tutup. Saya pernah beberapa kali menemukan imam yang tidak jelas mim sama nunnya. Bunyinya kasroh terakhir saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada begitu? Nah, dengarmu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengar kayak gitu? Ada yang begitu, Bu. Ndak nun, ndak mim. Cuma berhenti Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Ada yang begitu. Kacau itu imam tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Tidak dibaca nun sama dia. Itu gemes saya tuh. Pengen saya cubit pipinya pakai tang gitu. Apa enggak dibaca gitu. Ya. Jadi itu salah satu kesalahan fatal. Ya, dia pengen gaya, pengen action, pengen irama, tetapi tidak betul tajwidnya. Irama itu kaji manurun. Kalau Allah batu membaca sesuai tajwid, irama itu kan datang secara alami dan dibuat. Ya, banyak orang bertanya, kamu Ustaz belajar irama, baca Ustaz. Tidak pandai pun ada belajar irama. Ternyata setelah saya baca juga biografi para ahli qiraat, membaca Al-Quran, imam-imam besar itu, mereka juga nggak bilang, saya nggak belajar khusus belajar irama. Irama itu terlahir sendiri secara alami setelah kita mempelajari tajwid. Itu udah insting saja itu. Jadi kalau ibu, jadi fokusnya jangan salah fokus, jangan belajar irama dulu, tapi belajar ilmu tajwid. Nanti irama itu ngikut nanti. Baik, kemudian nomor berapa lagi? Yang berapa lagi tadi? Enggak, tadi belum selesai. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian itu yang berapa tadi tuh? Tahdidnya. Hah? 12 lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak ada ya? Nah, kalau kita memang menghitung basmalah itu hitungannya ayat pertama, berarti kita memakai qiraat Imam Hafs ya, dari Asim. Berarti dimakruhkan menurut qiraat Imam Hafs untuk berhenti di an'amta 'alaihim. Ya, harus dilanjutkan. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi kalau ada orang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu makruh sebenarnya. Jadi berhenti wakaf yang tidak disukai. Ya, boleh saja wakaf tapi tidak disukai posisinya kalau dia memang mengambil ilmu qiraat, ya, mengambil ayat 1 itu basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dia berpakai mazhab Imam Hasan Al-Basri tadi itu, ya. Jadi lanjut Bu ya. Kok udah sampai angok bah Ustaz? Ya berhenti di situ. Alaihim ghairil maghdubi alaihim, nanti ulang lagi. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Yang ke-13 dot. Walad. Dia ditasydid tuh. Jadi pinggir lidah kita tuh ada pressure-nya di situ, tekanan di situ. Walau dan itu ditahan sedikit. Walau susah nih mic-nya. Walau ditahan dulu. Enggak boleh lah sambung. Walad dolin, enggak boleh begitu. Walau dolin. Ada tasydid lagi di lam. Jadi di ujung surah Al-Fatihah itu hati-hati, ada 2 tasydid tuh. Kalau imam tidak paham itu bisa tidak sah sholatnya itu. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Ditahan di situ, digantung sedikit. Waladdallin. Ada tasydid lagi di lam. Nah, makanya penting dah Bu imam itu harus distandardisasi. Harus sebenarnya imam masjid itu harus ditatar dulu, harus ada pelatihannya dulu, baru bisa jadi imam. Sekarang banyak imam nih imam sukarela,
Imam suka ikhlas ya. Tidak cukup ikhlas saja tetapi dengan ilmu. Baik. Itu 14 tasydid yang ada dalam surat Al-Fatihah wajib untuk ditunaikan seluruhnya. Baik. Minimal kita berusaha belajar ya Bu ya. Kalau enggak bisa aja tuh Pak Juli. Kita berusaha belajar. Idealnya sih memang kita berdua dengan guru ya. Berdua saja dengan guru untuk melaporkan, menyetorkan Al-Fatihah kita. Baik. Baik, kita masuk sekarang pembahasan. Sampai jam berapa, Bu? Bezuhur. Habis orang, Bu. Sampai setengah 12 insyaallah ya. Ada pertanyaan sini Pak Ibu? Ada pertanyaan? Tidak ada disebutkan di sini. Adanya di tafsir Imam Qurtubi. Saya juga tidak mencatat. Di sini hanya sebutkan beberapa saja. Nanti kalau saya buka lagi tafsir Qurtubi, nanti saya sampaikan ke Bu. Gimana Pak? Ya. Nanti insya Allah itu bahas. Kan belum masuk kita Bismillah. Masih secara umum saja. Nanti kita bedah satu-satu ayatnya. Bismillah kita bedah, Ar-Rahmanir-Rahim kita bedah, Maliki Yaumiddin kita bahas. Ada pertanyaan Bu? Baik, sekarang kita bahas basmalah Ibu ya, mudah-mudahan ada waktu. Ayat pertama dari surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Biasa disingkat dengan basmalah. Itu salah satu ilmu menyingkat-nyingkat, cara menyingkat-nyingkat dalam bahasa Arab itu juga ada ternyata. Kalau di bahasa kita menyingkat itu dengan huruf ya Bu ya. Contohnya SMA, artinya sekolah menengah atas. Kemudian SMP ya. Ada lagi SGIE gitu kan. Itu juga singkatan gitu kan. Tapi singkatan yang tidak ma'ruf ya. Itu menjebak seseorang ya. Kemudian singkatan dalam bahasa Arab itu ada. Itu seperti Bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan basmalah. La haula wala quwwata illa billah disingkat dengan hauqalah. Al-hauqalah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat dengan at-tahmid. Ya, tahlil la ilaha illallah. Tasbih subhanallah. Ya. Dan seterusnya gitu kan. Jadi basmalah disebut dengan disingkat dengan bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan basmalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim ini seluruh ulama sepakat dia adalah Al-Qur'an. Dia adalah Al-Quran. Karena di dalam surat An-Naml, Allah Ta'ala berfirman, Innahu min Sulaimana, innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada yang mengatakan Bismillah itu ada Al-Fatihah, ada Al-Quran itu sudah salah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah surat Al-Quran. Termasuk ayat Al-Quran. Dan yang pertama kali membaca dan menggunakan dan yang pertama kali membaca menggunakan basmalah itu adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dipakai dalam surat menyurat. Surat kepada Balqis atau Bilqis, Ratu Sabah. Dia menulis dalam suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan sunnah itu oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika tahun berapa ya? Tahun 6 Hijriah atau 5 Hijriah, Nabi memulai korespondensi, kirim surat menyurat kepada raja-raja. Ada 8 raja di situ. Raja Mesir, Raja Alexandria, Raja Persia, Raja Al-Habsyah, Najasyi, Raja macam-macam, ada Raja Oman, Raja Bahrain, Raja Yamamah, Raja macam-macam lah, 8 raja. Itu Nabi membuka suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Jadi kalau Bapak Ibu kirim surat, itu memang dianjurkan di atasnya sebelum nulis apa-apa, menulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah Nabi dalam korespondensi atau surat menyurat. Boleh Bismillah saja Ustaz, boleh, silahkan. Yang ditambah lagi Ar-Rahmanir-Rahim juga boleh, ya, tidak ada persoalan. Jadi dalam banyak riwayat Nabi SAW dikatakan suka membaca Bismillah ini dalam memulai pekerjaan. Apapun pekerjaannya Nabi membaca Bismillah. Baik. Dan Imam An-Nawawi berpendapat bahwasanya menambahkan asma Allah setelah Bismillah itu bagus. Ya, tidak hanya Bismillah doang, tapi kita menambahkan dengan Ar-Rahmanir-Rahim itu juga suatu penambahan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tapi Bismillahirrahmanirrahim sendiri itu Al-Qur'anul Karim menurut kesepakatan seluruh ulama karena ada dalam surat An-Nahl tadi itu. Kemudian apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pakai mazhab yang said di Indonesia yang sudah ada, itu dianggap termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Dengannya kita wajib membacanya setiap rakaat di dalam sholat kita. Perbedaannya cuma tadi masalah sir dan jahar saja. Baik. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu ada ungkapan yang tidak tertulis di situ. Ada kalimat yang tidak tertulis di situ. Ya. Bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah apa? Ini yang disebut dengan jumlah mahzufah atau kalimat yang terhapus, yang kira-kira maknanya adalah saya memulai perbuatan ini, aku mengerjakan ini, aku membaca ini, aku melakukan ini, Bismillah dengan menyebut nama Allah. Maksud. Jadi di situ ada kalimat yang terhapus. Ya. Dalam bahasa Arab itu biasa. Ya. Tidak semua kata itu diungkapkan. Justru kalau diungkapkan itu aneh. Justru kalau diungkapkan itu aneh. Nah, ibu apa beli bensin Miko? Singgah ke pom bensin. Wahai pemuda yang tampan. Ini yang menjago yang menjago apa namanya? Karyawan namanya? Pertamina atau wahai pemuda yang berdiri gitu kan, bekerja di ini. Kata aneh wasabu itu. Tolong saya isikan bensin saya 200.000. Itu malah aneh. Yang biasanya kita lakukan adalah Pertalite 200.000 kan bisa begitu saja langsung gitu. Jumlah sebelumnya itu atau kalimat sebelumnya itu disebut jumlah mahzufah atau yang terhapus. Tidak perlu diungkapkan karena sudah maklum. Nah, begitu juga sudah maklum bahwasanya kita memulai ini, pekerjaan ini, dan itu bisa digunakan untuk siapa saja. Kita membaca, bekerja, cuci piring, menyapu, masak, bekerja di kantor, apapun aktivitas kita, Bismillahirrahmanirrahim. Maklum, tidak perlu kita sebutkan. Itu salah satu tafsiran daripada Bismillah itu sendiri. Baik. Di sini sebagian ahli tafsir menafsirkan lil musahabah. Atau musahabah itu apa sih? Penyertaan. Jadi salah satu makna huruf ba di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu bermakna penyertaan. Di dalam bahasa Arab itu ada namanya huruf jar. Huruf-huruf yang dipakai untuk preposisi. Dan huruf jar yang paling banyak maknanya dan luas penggunaannya huruf ba. Baik. Nah, salah satu tafsiran para ulama, Bismillah di sini adalah ba yang menunjukkan penyetaraan atau apa sih musahabah itu? Penyetaraan. Maksudnya saratu mengarajuan iko kita mengharapkan bantuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Mudah-mudahan kita bekerja ini, melakukan hal ini itu disertai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Lil musahabah. Baik. Jadi kita mengatakan Bismillah itu maknanya saya mengerjakan perbuatan ini. Kalau dalam sholat berarti saya sholat ini dengan menyebut nama Allah, maksudnya dengan berharap rahmat, taufik, hidayah, rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakan ini. Makanya kata Nabi, siapa yang tidak membaca basmalah dalam sebuah perbuatan, memulai perbuatan, maka dia terputus. Karena seolah-olah dia tidak meminta bantuan Allah. Ya, padahal seorang muslim prinsipnya apa? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada mungkin kita bisa apa-apa kecuali Allah yang memberikan taufik dan pertolongannya. Baik.
Isim, ismun, artinya nama. Nama sekali lagi menunjukkan yang dinamai. Ya. Sebagian ulama mengatakan isim itu makna sebenarnya, makna dasarnya adalah terangkat. Ya. Al-isim maknanya sesuatu yang terangkat. Kenapa disebut terangkat? Karena ketika kita menyebut sebuah isim nama, maka terangkatlah nama itu di kepala kita. Muncul dan terangkat dia dalam ingatan kita. Ya. Contoh, kalau saya sebut kata amin, anda bayang deh, Bu. Macam-macam ya. Kalau sebelum debat-debat capres ini amin tuh ya amin saja. Kalau yang dekat yang punya suaminya amin, katakanlah suami langsung. Atau amin ketika dia ibadah artinya kabulkan ya Allah, kan gitu. Ya, kalau di luar ibadah katakanlah suami, karena suaminya namanya amin. Kalau di musim politik sekarang kalau disebut amin, langsung 01 kan begitu, asosiasinya begitu otak kita. Nah, sesuatu yang muncul dan terasosiasi di kepala kita itu yang disebut dengan isim. Itu yang disebut dengan isim. Ya. Ketika dan bagaimana perasaan seseorang itu tergantung apa yang terungkap di kepalanya ketika nama itu disebutkan. Ya Bu ya. Nah, makanya ketika nama seorang pejabat atau orang yang berkuasa atau orang yang berpengaruh terhadap kita atau nama orang tua kita deh disebut, maka yang teringat itu memori tentang dengan beliau, jasa-jasa beliau, kebaikan-kebaikan beliau, gitu kan? Nah, makanya orang yang beriman kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa? Karena yang teringat atau yang muncul dalam dirinya itu adalah segala kebaikan, pemberian, karunia, anugerah Allah. Berarti zikir yang membuat kesan bagi orang beriman adalah zikir yang didahului oleh pengalaman sebelumnya atau zikir yang diboboti oleh ilmu sebelumnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'rifatullah. Makanya orang yang sudah mempelajari ma'rifatullah ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Tapi kenapa kalau kita disebut nama Allah, Ismullah al-Azam, yang mulia sekalipun disebut kita tidak ada kesan apa-apa, berarti di memori kita, di kolbu kita belum ada Allah. Sehingga ketika disebut nama Allah kita tidak pengaruh apa-apa. Berarti kita masih belum membekali diri kita dengan modal zikir itu sendiri. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Baik, orang beriman itu kata Allah hanyalah disebut orang beriman apabila disebut nama Allah ada getaran di dalam hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Berarti tubuhnya itu punya modal, punya data sebelumnya tentang Allah. Maka ketika ada nama Allah itu disebut, maka tubuhnya, batinnya, sanubarinya, kolbunya merespon. Kalau orang itu punya ma'rifat. Ma'rifat itu sebenarnya artinya wawasan, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi orang sama-sama membaca bismillah, sama-sama baca Al-Qur'an, tetapi ke hatinya berbeda. Ya sama-sama baca Quran nih, tapi yang satu menangis karena takut dosa, yang satu tertawa terbahak-bahak karena tidak ada ingatan apa-apa kecuali dia bercanda saja. Nah, anak kecil cobalah baca surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Biasa saja mereka baca. Saya baca surah Al-Qari'ah itu ceritanya panganasnya jauh kemana-mana. Tentang hari kiamat gitu kan. Yauma yaqumun nasu kal farashil mabsus. Betapa dahsyatnya hari ketika itu. Kenapa ada yang berbeda ketika membaca Quran hasilnya begini, ketika membaca Quran hasilnya begitu? Kenapa? Ilmu yang sebelumnya sudah ada di dalam diri seseorang itu. Makanya wajib kita nuntut ilmu. Ilmu apa? Ma'rifatullah. Untuk mengenal Allah dulu. Setelah disebutkan nama Allah, Al-Quran dibaca, disitulah timbul khusyuknya. Gitu. Nah, jadi ketika dibaca Bismillah, yang teringat itu adalah segala pengalaman ruhani dan wawasan kita mengenai siapa itu yang punya nama, itu Allah. Nama Allah ya. Baik, mungkin cukup di sini dulu untuk siang ini. Mudah-mudahan pekan depan kita lanjutkan. Baru sampai Bismi ya Bu ya. Allahnya belum lagi kita bahas. Ya. Ya, isim itu kan pakai alif. Betul.
Ismun itu kan begini ya. Ismun. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan alif wasliyah. Wasol, alif wasol. Atau hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol. Tapi sebenarnya ini alif saja nih. Hamzah wasol ini simbolnya shad yang terpotong. Ya, Bu. Kalau hamzah qat'i, hamzah yang asli itu begini. Ya. Kenapa disebut qat'i? Karena dia memutus. Tidak bisa disambung, tidak boleh, dia memutus, ya. Contohnya apa ya? Susah juga nyari contohnya. Ya. Contohnya ya, inna a'tayna. Ahsan, makasih Bu ya. Saya memang perlu asistensi juga nih. Inna a'tainaka al-kautsar. Ya. Ini hamzahnya hamzah apa nih? Hamzah qat'i. Maka enggak boleh kita sambung inna a'taina, boleh. Inna a'taina boleh. Bacanya inna, bahkan dia wajib panjang minimal 4 harokat atau 5 harokat untuk membedakan, menjelaskan antara inna dan a'tainaka. Jadi bacanya inna a'tainakal kautsar. Baik, ini hamzah qat'i. Kalau hamzah wasal, maka dia jika berada di awal kalimat dia baca khusus seperti ihdinas sirat. Ya, ini kan ayat sebelumnya Bu ya. Ya. Kalau dia kalau hamzah wasal ini di awal kata dia harus dibaca, dibunyikan harokatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau dia bersambung, maka dia dilebur seolah-olah dia tidak ada, tidak dianggap. Memang begini atau gimana? Oh ya, makasih. Baik. Baik. Ini ada ayat sebelumnya apa, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu kan? Baik, kalau kita sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh. Nuh dina. Ya. Nah, maka dia melebur karena dia hamzah wasal. Nah, kalau isim gimana? Isim itu juga hamzah wasal. Jadi ketika dia bersambung dengan yang sebelumnya bis, maka dia seolah-olah tidak ada, langsung disambung bismillah. Ya. Cuma persoalannya kenapa alif ini tidak ditulis, kan begitu kan? Oh. Padahal di ayat yang lain alif itu ditulis. Contohnya di surat Al-Alaq. Iqra. Iqra. Ini hamzahnya wasal ini. Iqra, hamzah wasal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Ini ditulis ya hamzahnya ya, alifnya ya. Baik. Dan memang aturan standarnya begini. Aturan standar itu walaupun dia wasal tetapi tetap harus ditulis kecuali pada basmalah. Kenapa alif pada isim itu tidak ditulis? Karena kata ulama sudah menjadi kebiasaan. Nah, dalilnya. Sudah menjadi kebiasaannya begini nulis bismillah, enggak perlu pakai ditulis alif. Kalau ditulis alif itu menyelisihi kebiasaan yang sudah berlaku. Baik. Jadi dalilnya kebiasaan, itu aja. Dalilnya kebiasaan.